Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di hadap-hadapan. Ini edisi spesial karena ketemunya sama teman baru tapi lama. Nah, teman-teman, saya itu main IO sejak tahun 90-an. Ini untuk informasi saja, 90-an main IO. IO dulu, IO abal-abal dulu itu, waktu itu 90-an. Saya kebetulan kenal dengan satu grup tari. Saya lupa namanya. Gamma Dancer. Wah, terus kemudian Plus Dancer. Plus Dancer. Terus kemudian sekitar 20 tahun kemudian, lebih 20 tahun kemudian, saya bertemu secara tidak sengaja. Ini Allah sudah atur, Tuhan sudah atur. Saya bertemu dengan sahabat lama saya yang dulu adalah penari di beberapa event saya. Sekarang beliau sudah ada di hadapan saya. Dan saya bersyukur sekali bisa kembali berkenalan dengan beliau setelah tanda kutip terpisah puluhan tahun nih. Haji Yunan. Sahabat lama. Sahabat lama. Apa saya panggil sekarang? Haji atau Yunan? Yunan saja. Yunan saja dulu Gamma Dancer, terus Plus Dancer tahun 90-an. Iya. Sekarang berprofesi sebagai apakah penata busana atau apa? Kalau di tahun 90 2000 ke 2000 itu tim art. Tim art. Iya, okay. tim art. 90-an ke 2000. Iya. Terus 2000 ke 2000 sampai sekarang ya. Jadi tahun 2007 saya mulai menggeluti, tapi masih tetap menari Kak ya. Masih ada hubungannya dengan tari-tarian? Iya, masih. Bikin kostum? Bikin kostum. 2000 sampai 2007? Iya. Setelah itu? Saya betul-betul hijrah untuk wedding. Wedding? Iya. WO atau? Enggak, busana? Busana. Oke. Iya. Bisa dibilang pembuat busana wedding? Iya. Atau produsen busana wedding? Iya, ya bisa dibilang begitu, produksi busana produksi wedding. Iya, cuman saya lebih orientasinya ke Pakem, Sulawesi. Pakem, Sulawesi? Iya, lebih. Iya. Oke. Bikin busana wedding Pakem, Sulawesi itu perlu teman-teman hadap-hadapan perlu tahu adat apa Bugis sebenarnya itu. Adat Bugis Makassar. Apa itu apa yang kita bikin? Iya, baju bodoh. Baju bodoh? Iya, yang betul-betul pakem, yang betul-betul memperlihatkan ciri khas Sulawesi Selatan. Oh gitu. Iya, karena kan masih banyak yang sampai sekarang itu yang tidak diketahui bahwa sebenarnya pakem itu memang harus kita merujuk ke aslinya gitu kan. Ya, Kak. Pakem Sulawesi Selatan. Pakem Sulawesi Selatan. Aslinya, artinya selama ini ada yang tidak. Ada yang dimodifikasi karena kan sesuai dengan perkembangan zaman. Gitu. Jadi memang harus mengikuti tuntutan zaman. Ya, jadi sekarang kenapa pakem sekarang lebih bersolek karena ya tuntutan zamannya seperti itu, Kak. Bukan karena masih terlalu banyak yang tanda kutip tidak sesuai pakem. Terus Haji Yunan muncul dengan brand sendiri dan mengembalikan itu ke pakem. Kalau pakem itu kan masih ada ya. Kalau misalkan apalagi masyarakat Sulawesi sekarang, Sulawesi yang masih mau pegang ada istiadat, pasti mintanya pakem, Kak. Ya, apa sebenarnya pakem itu sebenarnya? Pakem tradisional asli yang betul-betul sekarang hampir hilang. Oh gitu. Iya, hampir hilang karena zaman yang berubah barangkali. Tetapi sekarang untuk dari 2020 ke 2021 mulai kembali lagi. Itu setelah kita berkarir di situ dari 2007 sampai 2021. Saya berkarir itu dari 97, Kak. Tapi dengan pakem ini dengan nanti 2000-an. Iya, di tahun 2000-an. Merasa gelisah atau gelisah karena kan tradisional itu kan semakin kesini hilang. Hilang yang diwarnai dengan modern kok tiba-tiba hilang. Akhirnya saya munculkan lagi yang pakemnya, Kak. Ternyata pakem itu banyak lebih suka karena sekarang pakem itu lebih bersolek maksudnya. Lebih bersolek maksudnya di sini untuk di tahun 2000 ini kan 2000-an itu kan ada bermunculan macam-macam aplikasi atau gaya yang bisa diaplikasikan ke baju tersebut. Jadi ya semakin bersolek lah ceritanya. Iya. Ribetkah itu? Tidak. Saya rasa pakem dibilang ribet
tidak untuk aplikasinya, tetapi untuk menemukan pakemnya itu harus betul-betul di satu daerah yang bisa membuatnya. Satu daerah yaitu ya adanya di Sengkang. Oh, di Sengkang. Iya, Sutra. Jadi Aji Yunan bermain ke situ. Iya, lebih ke pasti lebih mahal. Ya, kembali ke masalah ininya sih Kak. Range harganya itu tergantung dari klien yang pesan. Kalau Aji Yunan bikin busana pakem sulsel dengan sutra dari Sengkang. Ya, saya ori, original. Ori ya, bukan cuma baju band yang ori. Berapa paling mahal? Paling mahal, aduh. Apanya dulu yang ditanyakan yang mahal? Enggak, apanya dulu, karena kan itu dia punya kotak-kotak Kak. Misalkan bajunya sekian, sarungnya sekian. Iya. Komplikatnya kalau dia pakem salaka itu sekitar 100 juta. Aksesorisnya saja nih. Langsung botak saya. Aksesoris saja. Iya, karena kan itu adalah sepuhan emas. Asli. Iya, salaka. Dan Aji Yunan menyiapkan itu? Alhamdulillah ada. Ada. Ada saingan di Makassar? Ada juga. Iya, tapi bisa dihitung jari. Oh, oke. Iya. Dari 90-an dancer, terus create busana. Iya. Akhirnya di 2020 2021 bikin pakem. Iya. Baju pengantin ori dari Sengkang Sutra. Ya. Balik lagi kita ini mental-mental jadi ngomongnya. Tahun 90-an apakah sudah berpikir bahwa tahun 2021 saya akan begini? Saya kan dari daerah nih Kak, dari Bone. Bone. Iya. Banyak orang Bone ya? Iya, untuk orang Bone. Ya. Saya asli Bone. Saya ada di Makassar itu 94, lulus SMA 94. Agustus saya udah di Makassar itu tadinya mau kuliah Kak. Ya. Mau kuliah itu ambil jurusan tari. Iya, saya dapat rekomendasi dari SMA saya bahwa saya bebas waktu itu ya. Bebas tes. Iya. Terus saya di seni tari saya bebas tes. Terus saya di seni busana bebas tes juga. Iya. Jadi tetapi di 95 itu Kak ya. 95 orang tua saya meninggal. Akhirnya saya kuburkan untuk semua karena biaya kuliah itu kan mahal. Bukan, saya kan bebas tes, otomatis saya bisa minta rekomendasi untuk biaya itu kan, ya kan. Cuman ya saya di Makassar ini saya nggak punya siapa-siapa. Pasti butuh hidup dong. Iya. Akhirnya saya bekerja. Iya, akhirnya saya bekerja di KFC, akhirnya lupa untuk kuliah. Di KFC? Iya, pertama kali saya di KFC. Saya di KFC itu sebelum terbakar ya Kak. 95 kan terbakar tuh. Iya, 95 itu saya kerja di KFC. Oke. Lanjut, setelah itu karirnya yang saya mau gali ini apakah memang sudah terbayang akan bikin seperti ini? Tidak pernah. Yang saya tahunya saya hidup di Makassar, apa yang saya bisa lakukan? Kebetulan saya bisa menari. Tapi menari itu ya apa ya? Karena kan harus kayak kesanggar itu tampilannya di mana? Saya bukan pertunjukan yang di panggung yang tradisional, saya orangnya modern gitu Kak. Tapi di 95 itu kan belum ada toko yang besar Kak. Marimall itu kan 97 baru adanya. 95 itu adanya cuman Mall Makassar Mall. Yang itu ada, tidak ada tempat pertunjukan yang bisa menginspirasi kita di itu. Nanti 97 96 akhir ketemu sama Kak Iko, saya nari di Lakbas. Lapangan basket. 96 loh, Iya. Okay. Terus Sahid tahun berapa ya ada Kak? Saya udah Sahid 93 sudah. 96 saya sudah dapat job, tapi dari itu pun Sahid. Iya, kan dulu Kakak punya ini, apalagi namanya? IO ya Kak ya. Selain Hersindo bener ya? Hersindo, iya. Akhirnya dapat job nari. Cuman itu aja sih. Tapi dulu ya, teman-teman kalau kita hubungi nih grup dancernya Aji Yunan, belum ini approve karena bajunya masih dibikin sama Aji Yunan gitu dulu kan. Kak Yunan dulu bikin baju gitu. Dari situ ya, ini semuanya berawal dari situ. Ternyata memang Aji Yunan itu lebih passionnya tetap tari seni, tapi punya sesuatu yang dikembangkan jauh setelah itu. Saya dibilang kontemporer, modern kontemporer. Jadi kalau tradisional, saya bukan tidak tahu, tapi bukan kurang begitu paham, takut melangkahi teman-teman yang betul-betul di tradisional asli ya. Jadi saya saya padukan tradisional ke modern, akhirnya bajunya gampang untuk dibuat buat sayanya. Yang kayak gampang buat dia. Kita
Waktu itu. Nih, nah teman-teman dancer dulu kemana semua nih? Sekarang ya ada yang sudah kawin, ada yang masih kerja, ada yang kerja di bandara, ada yang di luar kota. Masih untuk reunian iya. Suka ya, kalau ada misalkan ada teman yang kawinan, kami janjian untuk menari, Pak ya. Masih menari juga sampai sekarang? Masih. Okay. Ya, tahun berapa terakhir menari? Sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Iya. Ya. Kebetulan. Nggak kaku Jiki itu? Iya. Nggak kaku Ji? Ya. Pasti ada deh. Iya Kak, pasti. Iya. Oke. Nah, setelah sebelum pandemi itu bisa dibilang semua sektor kreatif itu runtuh. Iya. Dari pandemi sampai sekarang. Bagaimana dengan bisnis baju pengantin? Pandemi kan 2020 ya. 20 Maret baru kita PPKM. Iya, pertama kali. Iya. Ya, kebetulan saya pulang dari umroh itu Februari akhir ya. Saya tiba di Makassar Maret ya. Setelah itu kan masuk Ramadan ya kan? Ya. Masuk Ramadan. Nah, semua yang sudah terhandle setelah Ramadan itu akhirnya ada yang mundur, ada yang tetap. Tapi selama pandemi alhamdulillah masih tetap jalan. Masih tetap jalan ya? Masih tetap jalan walaupun yang tadinya menikah. Kalau di Bugis kan kita ada 3 sesi acara nih. Ada mapaci, nikah sama pestanya. Yang berkurang itu paling mapacinya sama pestanya, nikahnya saja. Tetap. Iya. Tapi artinya masih tetap pesan baju. Iya, tapi masih tetap produktif namanya, masih tetap dapat job. Iya, seperti itu sih. Oke, jadi masih tetap walaupun berkurang. Berkurang tapi tetap ada gitu ya. Iya. Nah, berapa banyak koleksi tak sekarang? Berapa pasang? Aduh banyak, udah banyak di pre-love sih Kak. Oh begitu. Iya. Tapi yang ready kira-kira 20 pasang? Lebih ya? Oke. Nah, adakah pernah yang minta dibuatkan baju, tapi mungkin dengan kondisi mungkin kalau Aji, saya suka ini karena gini-gini akhirnya kita kasih free atau apa? Pernah ada kejadian begitu? Kalau ngendorse ya? Iya. Kalau ngendorse pernah Kak. Pernah ya? Iya. Kalau misalkan teman akrab kasih ngendor, nanti dia bayar setengah, tapi untuk baju kemudian baju berikutnya saya kasih free aja, karena kan teman. Tapi itu statusnya pinjam baju, pinjam pakai di. Iya. Oke, sewa artinya. Iya. Tapi kalau beli itu agak susah untuk free. Sampai sekarang sih kalau misalkan buat baju itu jarang untuk ini mau dijual. Gitu. Nanti setelah pakai 1-2 kali baru di-pre-love. Oh, jadi pakai 1-2 kali langsung dijual. Iya. Untuk bikin yang baru lagi. Iya. Nah, siapa klien tak yang paling tanda kutip wah? Boleh kita sebut, nggak apa-apa di sini bebas. Bebas nih. Bebas di sama sini. Aja sih Kak. Saya nggak mau itu pejabat sama aja sih. Sama semuanya. Iya. Karena diperlakukan masalah berapa nilainya itu adalah rahasia. Iya. Tidak ada, karena saya tidak ketika mereka datang di rumah, saya tidak pernah bertanya, oh anaknya ini, saya nggak mau. Saya tidak pernah memperlakukan seperti itu, karena saya juga tidak mau ditekan. Oh gitu. Iya, karena kan kalau misalkan kita tahu, oh anaknya ini yang mau kawin, akhirnya gitu ya? Seperti saya tidak mau. Jadi harga orang yang pada umumnya sama aja sih. Jadi satu custom baju itu mau baru itu sudah ada label harganya. Oh begitu. Iya. Jadi, berapa lama yang kita butuhkan untuk bikin satu? Kebetulan saya penjahit ya. Kalau orang lain barangkali membutuhkan waktu sebulanan. Kalau saya mingguan. 2 minggu jadi? Enggak, 4 hari bisa. 4 hari? Iya. Kan saya yang jahit sendiri. Iya, karena istri saya bilang ajunan itu juga payet-payet juga ya. Iya. Susah tidak itu payet? Karena istri saya juga pernah begitu dan saya rasa sana. Betul. Teliti, tapi kan sudah terbiasa Kak. Maksudnya sudah pekerjaan sehari-hari. Terus ditahu kan kalau misalkan saya buat baju itu, saya sudah perkirakan, sekian hari gitu ya. Jadi saya sudah mikirkan apa yang harus saya gunakan aplikasinya. Jadi sudah tahu, tinggal kerja langsung jadi itu bisa. Artinya kalau seperti itu, Aji Yunan sendiri yang menjahit tidak bisa menerima 2 job dalam satu ini. Bisa kan? Bisa. Iya kan, ada tim saya, ada tim. Oh, ada tim, saya kira kiri kanan. Enggak. Iya, ada tim. Itu bisa 2 atau 3 dalam satu hari? Satu masa pemesanan. Bisa ya? Iya. Oh, luar biasa. Nah, dari awalnya 90-an merintis karir dulu di seni dan lain-lain sampai sekarang menjadi yang saya tahu
Karena saya juga cari-cari tahu, ternyata wah luar biasa. Haji Yunan adalah pembuat custom namanya dia. Iya, custom. Baju pengantin custom terbaik di Makassar. Nah, alhamdulillah. Terbaik. Alhamdulillah. Saya tidak pernah mengatakan itu untuk diri saya. Ini. Oh iya. Oke, bukan karena saya kenal Kina. Oh ini salah satu ini yang saya tanya bahwa oh iya saya tahu itu Haji Yunan. Nah begitu. Itu yang tidak bisa kita beli, kepercayaannya orang. Betul. Bahwa kalau mereka bilang bahwa Haji Yunan yang oke sekali, artinya memang memang seperti itulah keadaannya. Nah apa yang kita mau bikin lagi setelah ini? Saya mau biasanya sih Kak, saya selalu nunggu acara tahunan Sulawesi itu ya, ada F8 ya. F8. Iya. Iya. Kebetulan itu banyak buat saya keuntungan, walaupun sebenarnya memang butuh persiapan ya Kak ya. Memang ya harus kita untuk F8 itu, saya udah 2 kali alhamdulillah sudah ikut di situ dan betul-betul imbasnya ke saya itu luar biasa. Iya. Terus selain F8 itu ada lagi FEM. Iya. Saya udah 2 kali juga ikut di FEM. Imbasnya sangat besar. Luar biasa ya. Nah, setelah itu pameran-pameran. Saya tidak pernah absen setiap ada yang namanya pameran wedding. Tidak bikin pameran sendiri? Kalau pameran sendiri itu belum Kak, karena kan itu memang harus skalanya besar. Dan memang harus ada betul-betul butuh sponsor ya. Iya. Nggak bisa sponsor diri sendiri? Bisa Kak. bisa. Cuman itu harusnya di mall. Harus di mall. Iya, harus di mall. Ya, memang luar biasa, karena saya cari tahu dari teman-teman juga. Oh iya, karena Haji Yunan dia jahit sendiri tuh luar. Iya, saya memang ya. Handmade. Waduh. Nah, kalau ke depan kondisi masih seperti ini memprihatinkan, tidak ada pameran dan lain-lain, apa strategi kita untuk memasarkan produk? Karena ini pandemi maksudnya. Iya. Siapa tahu ini makin panjang, siapa tahu. Tidak jika. Karena kan ya karena yang namanya kawin itu tidak boleh ditunda Kak ya. Kasihan anaknya orang. Yang belum kawin tidak boleh ditunda. Daripada maksudnya gini, kawin itu daripada mereka hidup zina nantinya melakukan sesuatu yang tidak diinginkan, mending kawin begitu. Iya. Betul. Nah, tapi kalau untuk yang mendapatkan banyak itu sudah tidak mungkin karena yang tadinya itu tadi yang saya bilang, yang tadi 3 kali pemakaian baju menjadi 1, ya 1 saja didapat. Tapi ya disyukuri. Daripada IO ya. Saya 16 bulan tidak punya kegiatan gitu. Jadi luar biasa. Memang bisnis dunia bisa bilang dunia pernikahan itu dan industri yang mengikuti itu tidak karena terdampak. Iya. Kalau dibilang terdampak tidak juga sih terdampak, tetapi tidak yang seperti yang kayak warung warung. IO malah WO ya. WO ya malah enak nih. Makanya saya mau jadi WO juga. Makanya saya tanya, kok nggak jadi WO Kak? Kan kita ibaratnya mau dibilang, aduh, selain Mersindo siapa sih yang 94 97 yang nggak kenal? Iya, betul. Iya, semua artis gitu itu semua gitu. Kucambo gitu. Iya, betul. Iya kan Kak? Ya mulai dari artis dangdut sampai pop, jazz. Iya kan? Semua. Sampai luar negeri juga sudah. Iya. Ya mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan dan kita bikin sekarang aja tetap menginspirasi banyak orang. Amin. Karena di hadap-hadapan saya itu mengundang teman yang bisa memberikan inspirasi dan contoh yang baik. Terima kasih Haji Yunan telah datang. Ini juga salah satu yang terdampak, tapi kita tetap minum kopi Prego. Oh, ini Prego? Ini Prego ini namanya. Anak Bone juga ini yang punya. Oh, satu kampungku. Satu kampung tadi gitu. Oke. Jadi semoga usaha tak makin maju. Amin, alhamdulillah. Kalau mau lihat koleksinya Haji Yunan langsung ke Jalan Sungai Limboto. Iya, Jalan Sungai Limboto atau di IG Yunan Collection. IG Yunan Collection. Lihat lagi yang dibikin Haji Yunan itu handmade. Sutra asli Sengkang. Ori, Pakem Sulawesi, Bugis Makassar. Pakem Bugis Makassar original. Jadi bukan cuman kaos band yang ada yang bootlegnya, ya. Harus yang ori. Jadi terima kasih ya Yunan telah datang. Panas sekali hari ini tapi tetap datang dengan semangat. Semoga apa yang kita bikin dan kita upayakan buat teman-teman dan lain-lain tetap bisa menjadi kebanggaan buat kita dan keluarga. Amin. Terima kasih pendengar hadapan. Kita tos dulu. Sampai ketemu di lain waktu dengan teman-teman yang lain. Assalamualaikum.